apa kabar semuanya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama aku Ayana Muza. Di video kali ini aku akan membahas gimana caranya untuk mengikuti Click the Star in Indonesia Audition. Sebelum aku lanjut, aku mau jelasin dulu bahwa Click the Star in Indonesia Audition ini dibuat oleh World K-pop Center Korea. Terlepas dari Click the Star in Indonesia Audition, World K-pop Center ini membuka audisi yang sebenarnya namanya adalah Click the Star Audition. Nah, Click the Star Audition ini bertujuan untuk membuat global K-pop girl group dari 32 negara. Jadi maksudnya kayak gimana sih? Jadi maksudnya World K-pop Center ini membuka Click the Star Audition. Nah, Click the Star Audition ini akan dibuka di 32 negara yang dituju. Tiap negara yang digelar audisi ini akan dilakukan seleksi audisi pada umumnya. Lalu kalau misalnya beberapa peserta audisi yang berhasil masuk final, itu akan dikirim ke Korea. Contoh aja sebelumnya yang sudah selesai itu adalah Click the Star in Peru Audition. Nah, di negara tersebut, di Peru, itu kan dibuka audisi. Kemudian diseleksi seperti tahapan audisi pada umumnya. Diseleksi per tahapan, kemudian pesertanya bakal berkurang, dan kemudian di final audition akan terpilih beberapa peserta audisi yang akan dikirim ke Korea. Peserta audisi yang dikirim ke Korea ini itu harus warga negara yang audisinya digelar di negara tersebut. Jadi kan ini di Peru. Peserta audisinya yang masuk final yang dikirim di Korea ini adalah kewarganegaraan Peru, dibawa ke Korea. Sampai di Korea nanti itu akan diadu seperti layaknya survival. Jadi Click the Star Audition ini per negaranya, misalnya negara Peru ikuti seleksi, kemudian sampai final. Yang final ini yang akan dikirim ke Korea untuk survival. Setelah survival baru deh nanti yang terpilih itu yang akan debut di girl groupnya dari World K-pop Center. Kemarin girl groupnya ini adalah Blink-1 dan bisa dibilang ini adalah Blink-1-nya member dari Peru. Begitupun dengan Click the Star in Indonesia Audition, sama halnya dengan Click the Star in Peru Audition. Untuk yang Indonesia ini itu dibuka seperti audisi pada umumnya, lalu diseleksi dulu. Setelah diseleksi kan berkurang tuh tiap tahapannya pasti pesertanya. Sampai di final nanti akan dipilih beberapa saja peserta yang akan dikirimkan ke Korea. Nanti di Korea tersebut itu akan di training juga dan juga akan masuk dalam survival. Jadi kalian di sana itu belum tentu debut. Di sana kalian akan dilatih, kemudian diadu lagi. Nanti yang terpilih untuk debut di member Blink-1 cabang Indonesia ceritanya gitu ya, itu hanya beberapa orang saja. Jadi di setiap negara, di negara-negara yang digelar audisi oleh pihak World K-pop Centernya itu akan didebutkan Blink-1. Nama girl groupnya sama tapi untuk negara yang berbeda-beda. Jadi Blink-1 Peru, Blink-1 China, Blink-1 Indonesia, Blink-1 Korea, seperti itu. Nah, langsung aja yang pertama yaitu kualifikasi atau persyaratan yang boleh ikutan Click the Star in Indonesia Audition. Kualifikasinya adalah siapapun kamu, cewek umur berapapun yang mencintai K-pop, asalkan kamu adalah berkewarganegaraan Indonesia. Disclaimer ya, banyak banget yang DM aku juga kalau misalnya mereka itu ngerti bahasa Indonesia tapi bukan berkewarganegaraan Indonesia, apakah boleh mengikuti Click the Star in Indonesia Audition? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Kamu harus berkewarganegaraan Indonesia. Kalau kamu ikut Click the Star in Indonesia Audition, artinya yang dicari memang berkewarganegaraan Indonesia. Sama halnya sebelumnya juga, kalau kamu ikut Click the Star in Peru misalnya, nah kamu juga harus berkewarganegaraan Peru. Begitupun dengan negara yang digelar lainnya. Jadi kalau misalnya audisinya itu digelar di negara tersebut, maka kamu harus berkewarganegaraan negara tersebut.
Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang beberapa mungkin ada yang berkeluarga negaraan Malaysia ataupun yang mengerti bahasa Indonesia, kamu nggak bisa mengikuti audisi Click the Star in Indonesia Audition. Kemudian batas pengiriman audisi ini. Batas pengirimannya adalah dari tanggal 17 April sampai 30 Juni 2025. Dan ingat ya, kamu mengikuti audisi ini cukup 1 kali kirim aja. Jadi pastikan ketika kamu mengisikan audisi kamu itu diperhatikan sudah benar, sudah baik, sudah tidak perlu direvisi lagi. Kalau kamu yakin sudah benar, kamu bisa kirimkan audisi kamu. Yang selanjutnya yaitu kategori yang bisa kamu ikuti. Kategori yang bisa kamu ikuti adalah ada vokal atau dance atau rap. Untuk di websitenya, kalau kamu baca dulu baik-baik, di situ diperkenankan untuk memilih satu bidang audisi yang kamu inginkan. Jadi kamu nggak boleh milih lebih dari satu kategori ya. Yang selanjutnya yaitu jadwal dan juga tahapan audisi yang harus kamu ketahui. Yaitu yang pertama adalah tahap satunya atau pendaftaran awal, audisi awalnya itu dari tanggal 17 April sampai tanggal 30 Juni 2025. Dan ingat ya, kamu bisa mengikuti tahap satunya ini 1 kali saja. Setelah sudah penutupan, nanti akan dinilaikan, akan melalui proses penilaian awal. Penilaian awal atau seleksi awalnya ini dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 12 Juli 2025. Kalau misalnya ini sama ya dengan Click the Star dari negara sebelumnya diadakan, nanti penilaian awalnya ini adalah seleksi dari jurinya, dinilai jurinya, dan juga peminat atau fans dari Click the Star, atau bisa dibilang juga voting seperti itu. Tapi misalnya kalau untuk Click the Star in Indonesia Audition ini mungkin berbeda, bisa jadi penilaian atau seleksinya itu ya secara tertutup. Yang selanjutnya yaitu tahap yang kedua atau tahap audisi utama. Ini adalah audisi offline, jadi audisinya itu di kota yang ada di Indonesia. Kalau misalnya memang benar, audisinya akan digelar di Jakarta. Kalau dalam keterangannya websitenya Click the Star in Indonesia Audition, audisi utamanya adalah dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 14 Agustus 2025. Dan ingat ya, yang masuk tahap kedua atau audisi utama ini hanya yang lolos dari seleksi tahap 1. Jadi bukan semuanya yang ikut dari awal bisa ikutan audisi di Jakarta ya. Hanya yang terpilih, hanya yang lolos dari tahap online sebelumnya yang bisa ikutan tahap 2 atau tahap audisi utama di Jakarta ini. Dan kalau kalian tanya kenapa audisi utamanya itu lama banget kan, bisa sampai 1 bulan berarti hitungannya kan. Nah, berarti audisi utama kalau kita lihat dari Click the Star audition di negara sebelumnya itu, proses audisi utamanya itu adalah proses di mana si staffnya tersebut menginginkan kalian untuk stay terus di sana. Jadi di sana itu dilakukan seperti seleksi gitu, nunjukin apa yang mereka mau, misalnya vokal ataupun dance, kemudian ceritanya diadu juga sih di sana, diseleksi lagi di sana. Kalian harus stay di sana gitu untuk mengikuti acara yang mereka gelar gitu. Jadi maksudnya ya, kalau misalnya kalian tanya, oh berarti kalau di sana lama semacam itu, apakah disediakan tempat tinggal atau dibayarkan dari rumah ke Jakarta? Jawabannya adalah enggak ya. Untuk selama proses audisi, namanya audisi itu adalah tanggung jawab kamu. Kamu sebagai peserta audisi itu bukan siapa-siapa dari pihak penyelenggara. Selama kamu peserta audisi, artinya kamu harus tanggung jawab sendiri. Jadi kamu misalnya tahap satunya kamu lolos, kamu disuruh ke Jakarta ya kamu biaya kamu sendiri gitu. Dan juga di sana, kalau misalnya di sana digelarnya itu sampai berhari-hari gitu kan, maksudnya seleksinya itu berhari-hari, ya artinya kalian terpaksa harus mengeluarkan biaya lagi untuk
mencari tempat tinggal di sana. Jadi kalian ngekos di sana, kemudian kalian kalau misalnya disuruh datang ke studionya atau ke tempat yang digelar acara Click the Star audition itu, ya kamu ke sana gitu. Jadi kamu tempat tinggal juga sendiri, biaya dari rumah ke Jakarta itu juga sendiri selama kamu masih menjadi peserta audisi. Sama halnya kalau kalian ingin ke suatu tempat atau suatu acara, kalian dari rumah ke tempat tersebut kan pasti biaya kalian sendiri. Sama halnya juga dengan audisi. Kamu mau ikut audisi, kamu suka dengan ikut audisi, ya berarti kamu harus berkorban dulu untuk mengeluarkan biaya hanya untuk audisi. Yang selanjutnya yaitu persiapan menuju babak final. Jadi yang masuk di persiapan babak final ini adalah yang lolos dari audisi utama. Jadi setelah kalian ikutan audisi utama, kalau kalian sudah diseleksi gitu kan, dan hanya yang terseleksi saja yang bisa ikutan di persiapan babak final, atau bisa dibilang ini adalah menuju tahap 3. Dan audisi ini dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 29 Agustus 2025. Untuk persiapan babak final ini itu sama aja, kalian bakal diajarin mungkin sedikit-sedikit untuk persiapan gitu, seperti vokal ataupun dance, tapi tidak secara keseluruhan, kayak mempersiapkan kamu mau nyanyi apa atau mau dance apa yang sudah disiapkan. Pelatihnya itu bakal nentuin, kayak penyelenggaranya nentuin kalian tuh harus kayak gimana gitu menuju final audition, karena nanti final auditionnya itu adalah kayak di atas panggung gitu. Kemudian habis itu adalah acara final atau pemilihan finalis. Jadi untuk finalnya ini adalah tanggal 30 Agustus 2025. Nah, di sini adalah diseleksi gitu dari sekian banyaknya tahapan itu kan, akhirnya di panggung tersebut nanti setelah dijuriin oleh staff-staffnya dari Korea, dari Indonesia, nanti akan dipilih siapa aja yang berangkat ke Korea. Kemudian yang selanjutnya yaitu persiapan ke Korea dan program survival debut. Jadi setelah sekian banyaknya tahapan audisi yang sudah dilalui, ketika sudah terpilih final pesertanya, di Koreanya itu akan mengikuti program survival debut. Jadi kamu itu ke Korea itu bukan debut, tapi kamu ke sana ikut lagi program survival debut. Nanti di Korea itu akan di training sampai masa batas waktu yang diinginkan oleh pihak sananya. Kamu akan di training, diadu lagi belajar vokal, dance, rap, attitude dan lain-lainnya itu. Nanti kamu setiap akhir pekan atau semacamnya itu akan dinilai terus sampai dikumpulkan hasil. Setelah itu sudah selesai batas waktu program survival debut yang diinginkan. Habis itu baru deh dari 10 orang tersebut, contoh ya 10 orang itu akan didebutkan beberapa member saja. Nah sisanya itu akan pulang lagi ke Indonesia, jadi nggak jadi debut. Jadi yang didebutkan itu hanya beberapa saja. Terus gimana kalau ada yang tanya dengan paspor ataupun visa itu bakal dibuatin nggak atau bakal dibiayain nggak? Untuk paspor itu mungkin ada yang sudah punya sendiri, jadi dia tuh sudah dengan kesadaran sendiri untuk buat paspornya sendiri. Jadi kamu harus siapkan uang lagi kalau misalnya memang paspor itu harus kamu buat sendiri. Kamu harus persiapan uang, kemudian persiapan tabungan, dan juga untuk visa. Kalau visa mungkin ya, visa itu bakal dibantu sama pihak penyelenggaranya, karena visa itu kan tujuannya untuk surat izin kamu ke sana, ke negara orang gitu. Itu mungkin akan dibantu. Dan kalau kamu sudah ke sana dan kamu mengikuti program survival, ya artinya kamu namanya berubah kan jadi trainee survival. Dan trainee survival berarti kamu ke sana itu sudah dikontrak. Dan dikontrak berarti kamu akan dibiayai oleh pihak sana. Dibiayainya apa? Dibiayainya kayak biaya tiket ke sana, kemudian tempat tinggal atau dorm, dan juga kamu akan diberikan makan pastinya, dan beberapa penunjang survival program acaranya. Walaupun kamu dibiayai tiket pesawat ke sana atau dibiayai tempat tinggal dan juga makan, itu kan hanya berbentuk fasilitas ya. Mau nggak mau itu manusia itu
harus punya pegangan uang. Jadi kamu keluar negeri itu juga harus punya uang sendiri dong. Setidaknya di tabungan kamu ada uang. Kamu mau tinggal di sana, otomatis kamu juga harus punya uang. Jadi kalian harus ceritakan ini baik-baik dengan orang tua kalian. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan berkas foto dan video audisi. Untuk foto kamu bisa lihat seperti di samping. Fotonya sebenarnya nggak ada aturan khusus ya, tapi kamu bisa contoh yang seperti ini atau yang seperti ini. Yang pastinya kamu dalam foto itu cukup setengah badan aja yang terlihat. Lalu untuk outfitnya, yang selanjutnya yaitu pembuatan video audisi. Untuk pembuatan video audisi, kamu harus perhatikan baik-baik ya. Jadi videonya itu adalah video yang terdiri dari perkenalan diri dan juga menunjukkan kategori yang kamu pilih. Jadi kalau kamu memilih video pembuatan kategori vokal ataupun rap, kamu bisa buat videonya itu cukup terlihat setengah badan aja. Lalu durasinya itu maksimal 2 menit. Dalam video, kamu bisa pertama kali melakukan itu adalah perkenalan diri. Kamu bisa nyebutin nama, umur, tinggi, berat, kemudian asal negara. Lalu langsung dilanjutkan kamu bernyanyi ataupun nge-rap. Untuk ketentuan lagu yang ditujukan itu adalah kamu bisa mengambil dari K-pop song. Yang selanjutnya yaitu pembuatan video dance. Dalam videonya tampilannya adalah seluruh badan, jadi dari puncak kepala kamu sampai sepatu itu terlihat. Lalu untuk durasinya itu sama, yaitu maksimal 2 menit. Kemudian dalam videonya itu kamu harus memperkenalkan diri kamu dulu, seperti nama, umur, tinggi, berat, dan juga asal negara. Lalu kamu bisa lanjutkan dengan dance kamu. Kamu bisa dance dengan musik. Untuk lagunya itu adalah diutamakan untuk K-pop song, dan juga untuk koreografinya itu diutamakan untuk kamu melakukan cover dance. Yang selanjutnya yaitu cara mengikuti audisi tahap 1 ini. Untuk mengikuti Click the Star in Indonesia Audition tahap pertama, cara pertama yang harus kamu ikutin adalah kamu harus cari dulu Instagramnya Click the Star Official. Setelah itu kamu bisa klik link yang ada pada bio Instagram. Nah, kamu bisa pilih yang website yang di atas, yang www.clickthestar.com. Selanjutnya nanti akan ada tampilan seperti di samping. Kalian nggak perlu bingung. Nah, di situ ada pilihan untuk bahasa pada tampilan awal. Di situ kan ada Hangguko, ada English, ada Indonesia, ada Portugis, ada Espanyol. Nah, kamu bisa klik yang English. Nah, di situ kan ada tulisan pilihan untuk bahasa Indonesia ya. Kenapa aku nggak klik yang Indonesia? Karena kalau aku klik itu bahasanya itu tidak sempurna gitu loh, maksudnya tidak semuanya berbahasa Indonesia, daripada nanti akan pusing saat ngisi-ngisinya itu. Jadi aku saranin kamu klik dulu yang English. Kamu bisa klik apply now. Selanjutnya ada tampilan di samping kan, langsung klik OK. Lalu setelah itu nanti ada tampilan seperti di samping. Kalau kamu udah nemuin seperti tampilan di samping, itu artinya kamu harus buat dulu akun. Caranya itu gimana? Kamu bisa klik langsung sign up. Kemudian nanti akan muncul kolom register. Kamu bisa isikan email kamu yang aktif. Kemudian username, yaitu adalah terserah kamu bebas mau isi username kamu apa. Lalu di bawahnya adalah password atau kata sandi kamu. Dan kemudian di bawahnya adalah confirm password. Kamu bisa samakan isi password atas dan confirm password. Kemudian di bawahnya adalah phone. Kamu bisa isikan kode negara plus 62 atau kode Indonesia. Kemudian kamu perhatikan baik-baik ya, di kolom sampingnya itu kamu isikan dari angka 8. Jadi 8 sekian sekian sekian. Jadi maksudnya kalau digabungkan adalah plus 62 8 sekian sekian sekian. Lalu kamu bisa klik tombol register. Selanjutnya nanti akan ada tampilan seperti
seperti di samping, di situ ada kayak warna hijau tersebut. Nah, kalau seperti itu di bawahnya email kamu akan terisi otomatis, yaitu email yang sudah kamu isikan. Lalu di bawahnya adalah inceng kode. Itu adalah kode verifikasi. Dapatnya dari mana? Kamu bisa cek di kotak masuk email kamu, nanti akan ada verifikasi email. Di situ ada angkanya kan. Kamu bisa langsung aja copy dan kamu taruh di kolom yang kode tersebut. Selanjutnya kamu bisa klik selanjutnya. Lalu nanti akan ada tampilan registrasi kamu berhasil. Kalau kamu udah sampai di tampilan tersebut, nanti artinya akun kamu berhasil dibuat. Lalu kamu klik tombol OK. Nanti akan muncul lagi tampilan awal. Kamu bisa masukkan email dan password yang sudah kamu buat di akunmu yang tadi. Kamu bisa klik login. Setelah itu nanti kamu pastikan tampilannya itu adalah English. Kamu bisa klik apply now. Habis itu kamu bisa lihat di dalamnya itu ada pilihan beberapa klik the star di berbagai negara. Ada di Amerika, ada di Indonesia, dan ada di Korea. Kamu jangan sampai salah pilih ya. Kamu pilih scroll ke bawah yang ada logo posternya, klik the star in Indonesia. Lalu kamu bisa klik pada view details. Habis itu pastikan lagi bahwa logonya adalah klik the star Indonesia audition. Kamu bisa scroll ke bawah atau kamu bisa baca-baca lagi ketentuan untuk mengikuti audisi ini. Kalau kamu sudah selesai membaca, kamu bisa lihat paling bawah ada tombol apply now. Kamu bisa klik tombol apply now. Setelah itu nanti akan sampai di dalam tampilan kamu mengisi data diri dan juga berkas audisi kamu. Di situ ada nama, kamu bisa isikan nama lengkap kamu, kemudian birth date atau tanggal lahir kamu, kemudian height, weight, tinggi berat, kemudian nationality itu adalah Indonesia, kemudian education. Untuk educationnya itu kamu pilih, kamu bisa high school kah, atau college, atau university, atau working. Kemudian di bawahnya adalah phone. Untuk phone pastikan itu adalah nomor HP kamu yang aktif. Kamu bisa isikan kode negaranya yaitu +62. Kemudian kolom sampingnya adalah 8 sekian sekian sekian. Lalu di bawahnya adalah emergency phone atau bisa dibilang kontak darurat. Bisa aja kamu isikan nomor HP orang tua kamu. Jangan lupa di bawahnya adalah kode +62. Kemudian di kolom sampingnya adalah 8 sekian sekian sekian. Selanjutnya di bawahnya adalah address atau alamat rumah kamu, alamat lengkap ya. Kemudian di bawahnya adalah SNS type atau sosial media kamu. Kamu bisa pilih ada Instagram, TikTok, YouTube ataupun Facebook. Lalu kalau misalnya kamu sudah pilih misalnya Instagram, nah di bawahnya adalah SNS ID atau ID Instagram kamu. Misalnya Instagram @siapa. Kemudian di bawahnya adalah language atau bisa fasih dalam bahasa apa aja. Kamu bisa pilih, di situ ada berbagai macam bahasa, ada Korean, English, Japanese, Chinese, Indonesian, Spanish, Portugis, Thailand, Vietnamese, Tagalog, semua kamu bisa di situ dilihat dulu. Kamu misalnya jago Indonesia, pastinya kan orang Indonesia jago Indonesia, sama kamu jago English ya kamu klik English sama Indonesian. Kalau kamu misalnya bisa Indonesia sama Korea, kamu bisa Indonesian sama Korean. Tapi aku saranin kalau kamu memang benar-benar bisa, misalnya bisa bahasa Inggris ya kamu klikkan English. Tapi kalau kamu memang nggak bisa atau misalnya cuman bisa hal-hal biasa gitu ya kamu tuliskan saja Indonesia, karena kejujuran itu juga penting ya. Kemudian di bawahnya itu adalah kategori di sini, walaupun nanti di kolom-kolomnya vokal, dance, rap, dan others itu bisa diklik semua, tapi memang perintah dari awalnya itu adalah kamu hanya boleh memilih satu kategori saja. Misalnya kamu kirim vokal ya kamu klik vokal, kalau kamu video dance ya kamu klik dance, begitupun yang rap. Kemudian di bawahnya adalah profile foto, itu adalah kamu bisa lampirkan foto audisi kamu. Kemudian di bawahnya adalah video, kamu bisa lampirkan video audisi kamu.
Untuk video audisi, jangan lupa dalam satu video itu kamu harus melakukan perkenalan diri dulu. Setelah itu, kamu bisa lanjutkan dengan kategori yang kamu pilih. Untuk kolom yang di bawah yang video tambahan itu, kamu bisa juga melampirkan video audisi kamu setelah kamu upload ke sosial media kamu. Jadi misalnya video perkenalan diri kamu digabung dengan video kategori yang kamu inginkan, kamu bisa upload ke YouTube dulu. Habis itu kamu bisa ambil linknya dan kamu taruh di situ. Untuk kolom ini sebenarnya opsional ya. Kalau kamu sudah melampirkan yang atas, kamu nggak perlu mengisi yang bawah. Kemudian di bawah adalah awards, itu adalah penghargaan. Jadi kamu pernah menjuarai hal apa gitu. Misalnya kamu menjuarai acara vokal ataupun dance competition atau semacamnya. Pokoknya yang ada kejuaraannya, kamu bisa isikan di kolom awards. Kemudian experience itu adalah pengalamannya apa aja. Misalnya pengalaman kamu pernah ikutan audisi di lokasi, audisi misalnya SM Global Audition atau YG Global Audition, kamu bisa isikan di situ beserta tahunnya. Atau experience kamu pernah jadi trainee atau kamu pernah ikutan acara survival. Kemudian kolom additional info itu adalah info tambahan. Misalnya di dalamnya itu adalah kamu isikan kamu bisa sulap atau kamu bisa akrobat atau hal-hal yang unik yang menurut kamu itu berbeda dari yang lain. Kemudian centang di bawah itu kamu centangin aja semuanya. Habis itu kamu cek lagi satu kali lagi data diri kamu udah bener apa enggak penulisannya. Kemudian foto dan video audisi kamu sudah benar atau tidak. Kalau kamu yakin sudah benar, kamu bisa klik submit application dan selesai. Kamu udah selesai mengikuti audisi tahap 1 Click to Start in Indonesia Audition.